Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari 6 beranggotakan saya Andre Presmitra. Saya Nina Rata Pasandung. Saya Mira. Nah, kali ini kami akan membuat video tutorial mengenai gimana cara membuat visi grafik trigonometri, yaitu sinus. Ada juga. Nah, jadi yang pertama itu kita buka peralatan. Nah, ini peralatan. Baru Andre jangan pergi. Baru kita ke lingkaran dengan pusat. Nah, ini kita tekan ke sumbu -1 ke sumbu 0. Nah, lalu kita ke keluncuran. Luncuran ini, aduh kesenyum terus ya. Nah, ini kita ubah ke sudut dulu. Nah, sudutnya ini sudut 30. Kenapa 30? Biar gampang aja. Nah, lalu kita ke sudut dengan ukuran ke titik B. Dari titik B ke titik. Nah, ini udah oke. Nah, baru kita ke garis tegak lurus. Dari A. Ini dari B aksen ke sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya terserah mau di mana. Nah, jadi muncul garis tegak lurus kayak gini. Nah, lalu kita ke perpotongan dua objek. Nah, ini kita taruh di sumbu X untuk masukkan garis tegak lurus, lalu ke garis tegak lurus. Nah, jadi muncul C kayak gini. Nah, sekarang kita cari ruas garis di antara dua. Nah, ini ditaruh di A, B aksen dengan C. Di A, B aksen, C ke A. Lalu kita ke aljabar. Nah, ini kita cari yang B rotasi. Kan bisa dikatakan. Nah, dari B rotasi ini A-nya kita ubah, 30-nya kita ubah jadi nah, ini kita cari alfa. Nah, terus pesan AC-nya yang mana nih? Bentar. Apa? Tekan mana aja? Nah, ini tekan mana aja. Sekarang kita coba tes. Bakal berputar apa enggak? Nih, wow. Nih, jadi gini deh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Renat. Nah, selanjutnya setelah bisa kita buka aljabar, terus kita masukin variabel E sama dengan dalam kurung 0,-2 min 2,0 min 2,0
Nah, lalu akan muncul titik E-nya. Lalu selanjutnya kita masukin variabel N. N sama dengan dalam kurung 2pi, koma 0. Nah, selanjutnya kita masukin variabel F yang berisi sudut istimewa dari 1/2 sampai 1. Karena F sama dengan dalam kurung 0,1/2. Lalu kita copy paste. Nah. Boleh kali beri. Ya. Ini kita buat. Nah, ini kan udah sampai 1 nih. Baru kita masukin lagi seperti itu, tapi yang ini minus. Nah, kita ganti ini ke minus. 0,1. Jadinya ini masih ini 0,-1/2. Kalau yang F6 nya -1/2/2. Lalu F7 nya -1/2/3. Lalu yang terakhir -1. Kita scroll ke atas untuk memastikan. Ya, ada pas nih 0,1/2. Oh, ini ada yang double, hapus. Hapus. Nah. Nah, ini udah pas nih 0,1/2 lepas. Nah, selanjutnya kita masuk ke peralatan. Kita tekan garis sejajar. Terus kita klik titik E, kita buat garis tegak lurusnya. Nah, sudah muncul garisnya. Ini gimana? Lalu kita geser ke titik N -nya. Kita buat seperti tadi, garis sejajar dari titik N ke garis tegak lurus dari titik N. Pencet ke sumbu X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marx. Oke, selanjutnya kita cari ke garis sejajar. Kita pencet di titik warna biru, terus pencet ke sumbu X. Tarik ke atas, jajarin. Buat ke semua titik warna biru sama kayak tadi. Fungsinya itu untuk mengetahui semua sudut yang ada di sini. Selanjutnya kita pencet ini. Kita arahkan ke titik D ini karena ada kesalahan. Pencet hapus. Nah, kita scroll sampai ke atas sampai ketemu perpotongan dua objek. Kita arahkan ke tiap garisnya. Ke sumbu E.
bentuk terus ke semua garis. Kita batalkan. Kita lanjutkan lagi. Kita buat hal yang sama. Kita pecah dulu, terus kita geser. Kita buat yang sama juga di titik yang N. Pencet potongan 2 garis. Pencet ini. Terus hindunya apa? Ya hindunya dari mana? Semua garis. Ada yang oke. Ikan pinggul gitu. Selanjutnya akan dilanjutin oleh Andra. Selanjutnya kita akan membuat garis, yaitu kita boleh kita hapus dulu garis-garis yang ini, boleh kita hapus semua dengan menggunakan CTRL. Terus ini kesalahan, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kita bisa buka pengaturan untuk kita tampilkan objek ini, kita matikan. Otomatis dia akan menghilang. Di sini juga pencet, kehilangkan juga, menghilang. Nah, kita N ini kita juga buat menghilang. Oh sorry, saya pindahkan kamera dulu bentar. Kita tampil objek, kita hilangin juga. Seperti itu. Terus kita ke sumbu satunya lagi, ke titik E tadi. Kita juga hilangin sumbu di garis E nya ini, kita hilangin juga dengan menggunakan tampilkan objek yang kita hilangin. Nah, sudah seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita bisa perkecil sampai ketemu 2 garis seperti ini. Kita cari garis luas di antara 2 garis ini. Kita pencet dari titik G ke titik Q, titik J, dari titik J, J ke titik S, titik J ke titik T, titik K ke titik T. Oh sorry, tadi titik S baru titik T, baru titik L ke titik U, titik O, M ke titik W, titik P ke titik W, ini baru W, titik P, titik P ke titik W, titik P ke titik Z. Nah, silakan seperti ini. Baru kita pilih CTRL. Kita pilih dulu garis ini, titik ini, buat kita bisa ngedrag. Baru kita pilih CTRL. Kita pilih semua garis-garis ini. 4 saja dulu. Kita ubah garis menjadi garis titik-titik, biar lebih mudah dilihat. Seperti ini boleh pakai ini, boleh pakai yang ini juga. Sama kita buat seperti di atas juga.
buat semua. Kita buat garis ini. Nah, seperti ini kita bisa lihat nanti dia berputar kan, udah berputar tadi. Nah, baru kita tambahin. Ini sebenarnya udah siap. Jadi kita bisa udah siap ya garisnya, belum siap sinusnya. Kita bisa tambahin soal jabar itu kita masukkan adalah Z kecil, terus Z1 sama dengan Z1 buka kurung X sama dengan buka kurung 0 derajat lebih kecil dari X, lebih kecil dari alfa. Kita bisa cari di sini alfa, koma, sin. Kita pertama buat sin dulu, sin buka kurung X, terus enter, bakal muncul garisnya. Nah, baru kita buat titik Z1 sama dengan buka kurung titik alfa, koma, sin buka kurung alfa, enter. Ini oke. Ini ada kesalahan yaitu di sini. Ini kita bikin ulang saja. Ada kesalahan tadi, maaf. Kita buat Z kecil 1 sama dengan X sama dengan buka if, atau kita buat dalam bahasa jika buka kurung 0 derajat lebih kecil dari X, lebih kecil dari alfa, koma, sin buka kurung X. Ini seperti ini. Kita coba. Nah, bakalan muncul garis sinnya seperti itu. Itu garis ini ada. Baru kita bisa juga membuat cos, yaitu sama saja. Kita buat dulu Z2 sama dengan buka kurung alfa, terus kita koma cos, buka kurung lagi, kita tambahin alfa lagi, seperti itu. Udah, kita sekarang bisa masukkan Z2 buka kurung X sama dengan buka kurung if, atau jika buka kurung 0 derajat lebih kecil dari X, lebih kecil dari alfa, lalu komanya di dalamnya sebelah alfa, koma, tambahin cos buka kurung X, seperti ini. Kita bisa lihat udah ada dua gelombang sini, ada ada gelombang sinus dan gelombang kosinus. Kita bisa lihat perputarannya dari 0 derajat. Kita putar dari 0 derajat, dia bakalan bergerak ke titik N, yaitu pada titik akhirnya yang kita bisa lihat seperti ini. Pada titik 360 derajat bakalan di bawah titik ini apa? Titik kosnya terakhir bakalan ada di bawah. Bisa kita lihat ini. Bakalan ada di bawah. Sedangkan titik sinusnya terbalik. Titik sinus akan berada di bawah. Nah, titik kosinus akan berada di atas di sini. Seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Nah, tadi saya lupa mau kasih tambahan. Kalau kita pengen bikin tangan ya, itu kita bisa membuat Z3 kecil saja. Z3 seperti ini. Buka kurung X kayak sama aja. Kurung X sama dengan if atau jika kurung 0 derajat. Terus kita buat lebih kecil dari X, baru X lebih kecil dari alfa, seperti ini.
koma, kita tulis tan. Tadi kan dasi sama kos, sekarang tan. Itu kita bisa buat tan, koma tan, buka kurung x ini, enter. Kita buka misalnya garis ini, baru nanti ya kita Z3 sama dengan buka kurung alfa koma tan alfa, buka kurung lagi alfa, ini enter. Nah udah jadi kita bakal lihat ada garis tan, nah, tan kosinus tan sinus kosinus ini. Lalu kita coba warnanya, ini ya, kita coba warna yang ini. Coba warnanya biar nggak sama. Warnanya kita kasih warna hitam saja. Ini terus yang kos abu-abu ya. Abu-abu itu kita bisa ganti warna jadi sorry yang ini harusnya enggak yang ini pengaturan kita ubah warnanya jadi lebih agak cerah sedikit, kuning boleh, kuning ini aja. Nah udah jadi inilah fungsi trigonometri dari kosinus, sinus dan tangen. Sekian. Nah, jadi itu dia cara pembuatan grafik sinus tutorial dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.